Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Guru Daring. Kali ini insya Allah kita akan membahas tentang teks diskusi. Kalian pasti sering berdiskusi. Nah, sebenarnya apa sih itu teks diskusi? Dalam pertemuan kita kali ini, itulah yang akan kita bahas. Hari ini kalian akan lebih mengenal teks diskusi dari segi pengertian dan pokok pikiran dalam teks diskusi. Nah, apa sih itu teks diskusi? Teks diskusi adalah suatu teks yang digunakan untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu pro dan kontra. Pro berarti setuju dan kontra berarti tidak setuju atau menolak. Gagasan atau pendapat dari semua sisi dievaluasi sebelum menentukan keputusan. Teks diskusi dapat menguji topik yang kontroversial, menggunakan argumen secara langsung terhadap topik, dan harus meyakinkan. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai pokok pikiran. Pokok pikiran atau ide pokok merupakan inti dari kalimat utama. Dengan kata lain, untuk dapat menemukan pokok pikiran harus mengetahui letak kalimat utama terlebih dahulu. Letak kalimat utama dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah deduktif. Deduktif adalah kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Pola pengembangannya adalah umum khusus. Berikutnya adalah induktif. Induktif adalah kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Pola pengembangannya adalah khusus ke umum. Nah, yang terakhir adalah campuran. Campuran adalah kalimat utama yang terletak di awal dan akhir paragraf. Nah, setelah mengetahui letak kalimat utama, selanjutnya kita akan mengetahui cara menulis pokok pikiran atau ide pokok tersebut. Cara menulis pokok pikiran bisa kita lakukan dengan 3 cara berikut. Yang pertama, meringkas kalimat utama. Namun, yang perlu diperhatikan dalam meringkas kalimat utama, yaitu boleh diringkas, tetapi tidak mengubah makna kalimat. Misal, kalimat utamanya bunga mawar itu indah, bisa diringkas menjadi mawar itu indah, tidak mengubah makna. Kemudian yang kedua, menulis kalimat utama. Artinya menulis seluruh kalimat utama karena tidak bisa diringkas. Apabila diringkas akan menimbulkan makna yang berbeda dengan kalimat utama. Misalnya, Ani juara kelas. Tentu saja kalimat tersebut tidak bisa diringkas. Karena apabila diringkas akan menimbulkan perbedaan makna. Dan yang terakhir adalah menemukan inti paragraf. Menemukan inti paragraf dilakukan biasanya dengan meringkas isi paragraf. Menemukan isi paragraf ini biasanya terdapat pada soal-soal ulangan, baik ulangan umum ataupun ulangan harian. Selanjutnya kita akan berbicara tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi. Pertama, kita akan berbicara struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi terdiri dari isu. Isu merupakan permasalahan yang akan dibahas. Dalam isu disampaikan pernyataan untuk membatasi topik.
latar belakang topik, dan sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Berikut adalah contoh isu. Setiap hari diingatkan agar kita lebih peduli terhadap lingkungan kita. Namun ternyata tidak mudah untuk peduli terhadap lingkungan atau bergaya hidup hijau itu sebenarnya mudah. Selanjutnya adalah argumen. Argumen merupakan bagian isi yang memiliki masing-masing 2 atau 3 paragraf pendapat pro atau setuju dan kontra atau tidak setuju. Jadi, pendapat pro dan kontra harus seimbang. Juga disertai alasan serta contoh yang mendukung. Dalam penulisannya menggunakan bahasa persuasif. Berikut adalah contoh argumen. Argumen pro. Pada setiap kesempatan, jutaan orang melakukan gerakan kebersihan di berbagai wilayah di Indonesia dalam waktu yang berbeda-beda. Gerakan semacam ini diharapkan menginspirasi masyarakat untuk selalu peduli lingkungannya masing-masing. Contoh argumen kontra. Namun di pihak lain, di banyak tempat, orang-orang menganggap gagasan daur ulang itu membuang-buang waktu mereka. Mereka tidak mau direpotkan dengan memilah sampah mereka dan lebih mudah membuang semuanya ke tempat sampah. Mereka tidak berpikir apa yang akan terjadi 10, 20, atau 30 tahun kemudian saat tempat tinggal mereka sudah penuh dengan sampah. Berikutnya adalah simpulan. Simpulan berisi argumen dari kedua sisi. Simpulan ditulis berdasarkan evaluasi dan rekomendasi argumen yang paling efektif. Berikut adalah contoh simpulan. Daur ulang tidaklah sulit jika kita memikirkan serius tentang manfaatnya. Hampir semua yang kita gunakan dapat didaur ulang, mulai dari gelas hingga plastik. Sangat masuk akal jika melakukan apapun untuk membantu melindungi lingkungan kita di masa depan kehidupan kita dan keluarga kita sendiri. Hijau adalah warna paling baik dari semua warna. Selanjutnya kita akan berbicara tentang kaidah kebahasaan teks diskusi. Ciri atau kaidah kebahasaan teks diskusi yang pertama, yaitu kata yang menunjukkan apa yang terjadi. Kalimat dalam teks diskusi biasanya berbicara tentang hal yang aktual. Kata-kata yang menunjukkan apa yang sedang terjadi antara lain adalah merupakan, sedang, artinya, perlu, dan sebagainya. Contoh 1. Pandemi COVID-19 merupakan masalah kesehatan bagi dunia. 2. Kasus pornografi perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Selanjutnya adalah kata yang menunjukkan waktu kini. Kata-kata yang menunjukkan waktu pada saat ini atau sekarang. Kata-kata yang digunakan antara lain kini, saat ini, sekarang, dan sebagainya. Contoh 1. Kini vaksin COVID-19 telah mulai diuji coba. 2. Saat ini telah muncul varian baru virus COVID-19. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu kata emotif. Kata emotif adalah kata yang mewakili pikiran dan perasaan, seolah-olah merasakan apa yang disampaikan, seperti percaya, yakin, suka, kagum, senang, terkejut, ragu, ganas, unik, berharga, istimewa, dan sebagainya. Contoh 1. Kita harus yakin pandemi COVID-19 akan cepat berakhir.
2. Semua orang terkejut dengan varian baru COVID-19. Berikutnya adalah bahasa evaluatif. Bahasa evaluatif digunakan untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Misalnya berpikiran sempit, mengancam, sangat jelas, menguntungkan, diharapkan, lebih mudah, dan sebagainya. Contoh 1. Daur ulang diharapkan menjadi solusi dalam pengolahan sampah. Contoh yang kedua, daur ulang juga menguntungkan dari segi ekonomi. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah modalitas. Modalitas merupakan kata-kata yang menyatakan kepastian atau kemungkinan, seperti dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, hampir, nyaris, kadang-kadang, umumnya, tentu, pasti, harus, dan sebagainya. Contoh 1. Pengolahan sampah yang benar dapat menyelamatkan lingkungan. Contoh yang kedua, biopori seharusnya dapat menjadi solusi mengatasi banjir. Selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa, kalimat, menghubungkan antar kalimat dalam paragraf atau konjungsi antar paragraf, seperti dan, atau, tetapi, oleh karena itu, dan sebagainya. Contoh 1. Daur ulang memiliki nilai ekonomis dan dapat menyelamatkan lingkungan. Contoh yang kedua, sangat sulit membuat orang agar mau peduli dengan lingkungannya. Berikut ini adalah beberapa contoh konjungsi. Menyatakan waktu, syarat, pengandaian, tujuan, konsesif, pemiripan, penyebaban, pengakibatan, penjelasan, cara, harapan, pengecualian, dan urutan. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah kohesi. Kohesi merupakan perpautan bentuk dalam suatu wacana. Artinya, unsur-unsur wacana, kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Contoh 1. Ayah pergi ke pasar membeli ikan. Ibu naik motor menjenguk nenek. 2. Ayah pergi ke pasar membeli ikan. Ia naik motor kesayangannya pergi ke pasar. Contoh 1 tidak menunjukkan adanya kohesi karena tidak adanya pertautan bentuk dalam kedua kalimat tersebut. Sebaliknya, dalam contoh 2 terlihat pertautan bentuknya. Dalam contoh 2, kalimat pertama tentang ayah yang pergi kemana dengan tujuan apa. Lalu kalimat kedua tentang kendaraan yang digunakan untuk pergi ke tempat itu. Agar lebih mudah dipahami, maksud kohesi di sini adalah bagaimana membuat kalimat satu dengan kalimat lainnya menjadi satu kesatuan yang padu. Kaidah kebahasaan selanjutnya, koherensi. Koherensi merupakan kepaduan makna dalam suatu wacana. Artinya,
unsur-unsur wacana, kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan makna selain keterkaitan bentuk. Contoh, Pak Ali pergi ke pasar baru naik bus Metro Mini. Ia pergi membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, maka harga sepatu buatan dalam negeri juga ikut naik. Sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya Rp100.000. Dalam contoh tersebut, selain terlihat perpautan bentuknya atau kohesi, juga terlihat kepaduan maknanya, koherensi. Kalimat pertama mengenai Pak Ali pergi kemana dengan apa. Kalimat kedua tentang tujuan Pak Ali pergi. Kalimat ketiga dan berikutnya bercerita tentang sepatu yang akan dibeli, serta hubungan harga sepatu dengan kenaikan pajak impor. Jadi mudahnya, kalimat koherensi itu kalimat yang jelas maknanya dan mudah dipahami maksudnya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan isi teks diskusi. Yang pertama adalah persamaan teks diskusi dengan teks eksposisi. Selanjutnya adalah perbedaan teks diskusi dengan teks eksposisi. Nah, sekarang kita akan membahas persamaan dan perbedaan teks diskusi dengan teks eksposisi. Dari segi persamaan, teks diskusi dengan teks eksposisi merupakan dua jenis teks yang digunakan untuk memengaruhi atau meyakinkan atau persuasif orang lain. Sedangkan perbedaannya, dari segi pendahuluan, teks eksposisi berupa tesis mengenai suatu permasalahan. Sedangkan teks diskusi berupa isu mengenai suatu permasalahan. Selanjutnya, perbedaan dari segi isi. Isi teks eksposisi berupa rangkaian argumen, bisa pro atau setuju, atau kontra, tidak setuju. Dipilih salah satu, tergantung pada masalah yang dibahas. Dengan kata lain, rangkaian argumen pada teks eksposisi bergantung pada tesis. Jika tesis mengarah ke pro atau setuju, maka rangkaian argumen harus pro atau setuju. Begitu pula sebaliknya. Berbeda dengan isi teks diskusi, berupa argumen yang terdiri atas argumen pro dan argumen kontra, keduanya sesuai dengan masalah yang dibahas. Artinya, argumen pada teks diskusi harus ditulis kedua-duanya, bukan hanya argumen pro atau hanya argumen kontra, tetapi kedua-duanya harus ditulis. Berbeda dengan teks eksposisi yang dipilih hanya salah satu saja. Selanjutnya, perbedaan dari segi penutup. Teks eksposisi berupa penegasan ulang atau penegasan kembali sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Jadi berkaitan dengan tesis yang dibahas. Sedangkan pada teks diskusi berupa simpulan argumen dari kedua sisi dan mengevaluasi argumen yang paling efektif. Dengan kata lain, disimpulkan argumen tersebut, kemudian dievaluasi atau dinilai mana argumen yang paling masuk akal. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menyusun teks diskusi. Yang pertama adalah gunakan judul dengan bahasa yang menarik. Judul yang menarik perhatian.
Misalnya, sosial media, kawan atau lawan. Contoh lain, kita gagal menjaga lingkungan sendiri. Kedua judul diskusi tersebut dapat menjadi topik diskusi yang bagus. Selanjutnya, mulai pendahuluan dengan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, namun perlu dipikirkan secara mendalam. Misalnya, haruskah kita berutang terus ke negara asing? Selanjutnya, apa sih susahnya membuat sampah pada tempatnya? Langkah selanjutnya adalah mulai pendahuluan dengan bahasa emotif, dengan bahasa-bahasa yang menggugah perasaan. Misalnya, sangat jelas semua warga negara wajib pajak. Lingkungan akan membebani kita jika kita membebani lingkungan tanpa peduli menjaganya. Berikutnya, menggunakan kata ganti personal untuk melibatkan pembaca. Misalnya, saya sangat yakin Anda tidak akan setuju dengan gagasan aneh itu. Anda pasti senang bercanda jika berpikir bla bla bla. Jadi mulai melibatkan pembaca agar si pembaca merasakan apa yang dirasakan oleh si penulis. Kemudian yang terakhir dari menyusun teks diskusi ini adalah mulai pendahuluan dengan topik yang jelas. Misalnya, setiap tahun bertambah jumlah spesies hewan yang masuk daftar punah. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.